Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Anasir dengan NIM 11122200034 dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 7 sistem kristal, yang mana kristal itu dibagi dengan beberapa syarat. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membahas apa itu kristal. Kristal adalah suatu benda padat yang berbentuk polihedral, yang mana dibatasi oleh bidang-bidang rata, dan mereka terbentuk dari susunan senyawa kimiawi. Selain itu, mereka terbentuk dari zat cair yang memadat. Sistem kristalografi sendiri dibagi menjadi 7, yang mana mereka dibagi berdasarkan JPLN. Yang pertama, mereka dibatasi oleh jumlah sumbu kristalografi. Yang kedua, mereka dibatasi oleh perbandingan panjang dari sumbu kristalografi. Yang ketiga itu mereka dibatasi oleh letak atau posisi sumbu kristalografi tersebut. Dan yang terakhir, mereka memiliki nilai sumbu C vertikal. Dari keempat itu, mereka dibagi menjadi 7 sistem kristal yang nanti akan saya deskripsikan. Dalam sistem kristal sendiri menggunakan suatu gambaran, yaitu dengan menggunakan sistem proyeksi ortogonal, di mana proyeksi ortogonal itu kita menggambarkan sistem kristal itu dalam suatu bidang datar yang 2 dimensi, yang mana nanti setiap gambar proyeksi itu mempunyai sudut-sudut dengan bidang proyektornya tersendiri. Dalam pembahasan kelas simetri itu akan dibagi menjadi 3, atau ketika kita masuk JUS atau jumlah unsur simetri pada pendeskripsian, kita akan menemukan 3 komponen penyusun JUS tersebut. Yang pertama itu adalah sumbu simetri, yang kedua adalah bidang simetri, yang ketiga adalah pusat simetri tersebut. Sumbu simetri ini dibagi menjadi 3 pendeskripsian, yang mana sumbu simetri ini dilambangkan dengan bentuk L atau line. Nah, setiap line itu memiliki pengertian masing-masing. Yang pertama, line pertama itu merupakan sumbu utama, yaitu kita bisanya pakai sumbu C namanya teman-teman. Setelah itu yang kedua adalah sumbu lateral, yang mana memiliki pengertian sumbu utama selain sumbu C, bisa memakai sumbu A ataupun sumbu B. Nah, yang terakhir ini adalah sumbu intermediate, yang mana memiliki pengertian yaitu sumbu lain di antara sumbu utama. Biasanya mereka ini tidak memiliki sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Jadi di lain 3 sumbu itu teman-teman. Lanjut, bidang simetri. Bidang simetri itu digambarkan atau dinotasikan dengan huruf P, yaitu plane. Yang mana nanti bidang simetri itu menggambarkan ada berapakah sih bidang simetri yang menyusun dari sistem kristal tersebut. Yang terakhir adalah pusat simetri ataupun sentrum. Kenapa sentrum? Karena mereka itu dinotasikan dengan huruf C, yaitu memiliki pengertian bahwasanya mereka itu adalah pusat dari bidang simetri itu. Biasanya di cirinya itu mereka adalah titik tengah dari suatu sistem kristal itu, yang mana terbentuk dari penggabungan beberapa sumbu-sumbu, yang mana nanti akan saling bertemu di tengah kristal tersebut. Dalam pembahasan sistem kristal akan ditentukan suatu kelas simetri dari kristal tersebut. Nah, di UPN ini kita memiliki 2 sistem penentuan kristalografi itu atau kelas simetri. Yang pertama itu menggunakan HM atau Hermann-Mauguin, yang kedua menggunakan SC atau Skolnienfils. Yang pertama adalah HM atau Hermann-Mauguin. Mereka menentukan kelas simetri berdasarkan nilai dari sumbu-sumbu yang sudah ditentukan tadi. Misalkan sumbu utamanya itu bernilai 2, maka nilai 2 itu akan turun ke bawah mengikuti sumbu-sumbu lainnya. Jadi nilai itu yang akan menjadi penentu dari si Hermann-Mauguinnya itu. Mereka akan dilihat apakah mereka mirror atau memiliki bidang yang saling bercerminan, ataupun tidak memiliki bidang bercerminan, ataupun salah satunya tidak memiliki nilai. Nanti akan dibahas dalam sistem kristalografi. Dan di salah satu kasus sistem kristal, yaitu reguler, nanti mereka akan ditemukan suatu yang namanya inverse, ataupun ketika suatu sumbu sistem kristal itu dibalik 180 derajat dan mereka akan menemukan suatu nilai baru. Nah, itu yang dinamakan inverse nanti teman-teman. Selanjutnya adalah penentuan kelas simetri berdasarkan Skolnienfils atau SC. Di sini SC itu mereka menerangkan satu, nilai sumbu C dari setiap kristal. Yang kedua, mereka menerangkan kandungan-kandungan sumbu simetri yang ada pada simetri lainnya.
Dalam kasus SC ini, sistem kristal reguler memiliki keistimewaan tersendiri dari sistem kristal lainnya, yang mana ketika nilai sumbu C-nya bernilai 4, maka dinamakan octaeder, dan ketika bernilai 2 dinamakan tetraeder. Selanjutnya, sistem kristal reguler ini memiliki kandungan tetap sama sih dengan yang lainnya. Ketika mereka memiliki sumbu horizontal, vertikal, dan diagonal, nah mereka ini ditulisnya H. Dan ketika mereka memiliki horizontal dan vertikal, mereka tetap ditulisnya H pula. Tapi ketika mereka memiliki vertikal dan diagonal, mereka ditulisnya V. Tapi ketika mereka memiliki D, mereka tulisnya D juga. Jadi menerangkan dari kandungan sumbu kristalnya itu. Untuk sistem kristal lainnya, sisanya tadi itu selain sistem reguler, mereka umum. Untuk sistem kristal selain si sistem kristal reguler ini, mereka diterangkan molecular dengan 3 tahapan. Yang pertama, kita lihat nilai dari sumbu A, B, dan atau C-nya itu. Ketika sumbunya itu bernilai 2, maka dinamakan didris, ataupun kita bisa notasikan dengan huruf D. Nah, ketika mereka tidak memiliki nilai, maka mereka akan dinamakan sikliks atau tidak bernilai, atau kita dinamakan dengan huruf C. Yang selanjutnya itu adalah menerangkan dari sumbu si C-nya itu. Kita menuliskan nilai sumbu C yang kita temukan kemarin. Jadi misalkan nih nilai sumbu C-nya itu 2, berarti kita tulis D. 1 kita ikutkan dengan nilai sumbu C-nya itu, yaitu D2 berarti teman-teman. Lanjut, yang terakhir itu sama seperti tadi, yaitu menjelaskan kandungan si unsur si sumbu simetrinya itu, apakah memiliki horizontal atau vertikal ataupun diagonal tadi teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama adalah sistem reguler. Seperti ini penampakannya, sama persegi semua. Oke, yang pertama kita cari jusnya. Jusnya itu yang pertama kita cari sumbu utamanya. Sumbu utamanya itu yaitu sumbu C tadi ya teman-teman, syaratnya. Kita cari jumlahnya terlebih dahulu. Jumlahnya ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Nah, berarti kita tulis 3L. Bagaimana cara mencari nilainya? Kita pegang seperti ini. Kita cari jumlahnya tuh suatu bidang yang berhadapan dengan kita. 1, 2, 3, 4, dan balik lagi. Jadi nilainya 3L4. Lanjut ke sumbu lateralnya. Sumbu lateral itu yaitu tadi sumbu selain sumbu utama. Jadi pegang seperti ini guys untuk pada sistem kristal reguler. Nah, kita cari jumlahnya dulu. Jumlahnya adalah 1, ada 2, ada 3, dan 4. Jadi memiliki jumlah 4. Jadi tulisannya 4L. Nilainya berapa teman-teman? Kita cari nilai L-nya. Nilai L-nya kita lihat bidangnya seperti ini ya. Nah, kita cari bidang yang sama nih. Ada 1, 2, 3, dan balik lagi. Tapi keistimewaan dari sistem reguler ini, mereka bisa di-inverse, dimana kenampakan ketika sama dan ketika dibalik itu mereka sama guys. Tuh. Oke, setelah tadi 3 ya teman-teman, kita putar seret. Nah, sudah diputar, kita lihat lagi jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, dan balik lagi. Jadi nilainya tuh kalau ditulis itu berarti 4L 3, 6. Oke, lanjut ke sumbu intermediate, yaitu sumbu selain sumbu utama. Cara megangnya bukan seperti ini teman-teman. Tadi kan seperti ini, sini, setelah itu seperti ini. Antara rusuk dan rusuk nih teman-teman. Kita cari jumlahnya dulu. Jumlahnya ada berapa? Ada 1, 2, terus 3, 4, 5, 6. Ada 6 teman-teman. Jadi jumlahnya tuh. Setelah kita ketahui jumlahnya, kita cari nilainya teman-teman. Nilainya tuh ada berapa? Karena nilainya tuh bisa kita cari dengan cara melihat nih. Kan bentuknya seperti ini nih. Nah, kita lihat nih ada berapa yang sama bentukannya seperti ini. 1 tidak sama, 2. Jadi cuma 2. Jadi cara nulisnya tuh 6L2. Lanjut, setelah sumbu simetri ada yang namanya tuh bidang simetri. Bidang simetri itu sama, kita lihat bahwasanya berapa sih yang bisa kita bagi dari sistem kristal ini. Seperti itu guys, intinya gambarnya teman-teman. Kita lihat ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Nah, selanjutnya adalah bidang simetrinya teman-teman. Ada berapa sih jumlahnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, oke, 6, oke, 7, oke, 8. Yang terakhir adalah 9-nya tuh muter seperti ini guys. Nah, jadi memiliki bidangnya tuh adalah 9P atau plane tadi ya teman-teman. Nah, terus kita lihat nih, kira-kira ketika ditarik antara sumbu A, sumbu C, sumbu A, dan sumbu B, apakah saling bertemu di titik di tengah? Kalau misalkan ada, mereka memiliki sentrum atau titik tengah. Jadi mereka punya C di lambangnya teman-teman. Oke, setelah jus kita cari HM-nya. HM tadi itu kan dari turunan ataupun bisa kita notasikan dari nilai dari sumbu setiap nilai setiap sumbu ya. Jadi nilai setiap sumbu tadi kita turunkan ke bawah. Jadi seperti ini guys. Nah, berarti nilainya tuh 4 untuk sumbu C turun, nilai 3 untuk sumbu lateral turun, dan nilai 2 untuk sumbu intermediate turun. Nah, kita lihat kenampakan sumbu C, apakah dia memiliki mirror. Mirror itu adalah tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, berarti ketika dibelah, kenampakan sini sama kenampakan sini sama. Jadi mereka punya mirror. Nah, untuk yang sumbu lateral, mereka kan inverse ataupun tadi yang bisa diputar balik gini guys. Nah, jadi mereka itu ditulisnya dengan notasi bar ataupun strip di atas. Jadi 3 bar. Kenapa nggak pakai yang 6? Karena kan kenampakan awalnya tuh nilai utama itu yang tadi yang di atas ini. Nah, oke, yang di atas tadi. Lanjut. Yang terakhir adalah menurunkan sumbu intermediate-nya. Berarti nilai 2 tuh turunin. Tadi tuh gini ya. Nah, semisal gini kita belah jadi 2. Apakah sama kenampakannya? Jawabannya iya. Jadi mereka mempunyai 2M. Bisa dilambangkan 4M, 3 bar, dan 2M. Nah, selanjutnya skoliosis atau SC-nya. Karena dia memiliki nilai sumbu C-nya 4 dan merupakan sumbu istimewa, maka kita tulis octahedral atau O notisinya. Nah, setelah itu kita lihat tuh apakah ada bidang horizontal, vertikal, dan diagonal. Horizontalnya ada, vertikalnya ada, dan horizontalnya pun ada teman-teman. Oke, horizontalnya ada, jadi kita tulisnya H, OH. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari sumbu sistem kristal. Contohnya tuh mineralnya tuh halit ya teman-teman, yang terbentuk di kondisi laut. Mantap. Lanjut, yang kedua adalah sistem kristal tetragonal. Jadi kenampakannya seperti ini ya teman-teman tuh. Oke, bisa dipahami. Yang pertama kita akan mencari jusnya dulu teman-teman. Nah, dari mulai sumbu utamanya nih, kita pegang sumbu C-nya. Sumbu C-nya yang mana? Sumbu C-nya seperti ini ya megangnya teman-teman. Oke, paham semuanya. Ketika sumbu C-nya sudah ditemukan, maka kita cari nilainya. Berapa sih nilainya? Karena dia memiliki nilai 1 doang, yang lainnya kan nggak sama tuh penampakannya tuh. Jadi mereka memiliki nilai jumlah yaitu 1. Nilainya berapa teman-teman? Nilainya ada 1, 2, 3, 4, dan balik lagi. Jadi mereka punya nilai 4. Tulisannya berarti 1L4 atau bisa kita tulis L4 aja teman-teman. Lanjut, yang kedua kita cari sumbu lateralnya teman-teman. Nah, sumbu lateralnya tuh berarti cara megangnya seperti apa teman-teman? Caranya megangnya seperti ini. Nah, kita cari jumlahnya. Jumlahnya ada 1, terus 2. Oke, kita cari nilainya. Nilainya itu berarti 1, karena ini gini bentuknya. Kita cari nggak sama, dan 2. Jadi mereka punya jumlah 2, L2 dengan nilai 2. Lanjut, kita cari sumbu intermediate-nya. Sumbu intermediate-nya itu gimana cara nyarinya? Ya, kan tadi udah gini, setelah itu bagaimana? Setelah itu gini guys teman-teman. Ini cara sumbu lateral karena mereka diantara sumbu utama ya. Mereka punya berapa nilai? Mereka punya ada 1 nilainya, terus sama 2 ini. Nah, itu nilainya 2, berarti itu jumlahnya 2. Nilainya ada berapa? Nilainya ada 1, 2. Jadi tulisannya 2 L2
untuk sumbu lateralnya, intermediatnya teman-teman. Nah, lanjut kita nyari bidang simetrinya. Gimana cara mencarinya? Kita lihat dulu penampakannya seperti ini. Kita cari ini bidang simetrinya berapa. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 ini memotong sini ya teman-teman. Nah, itu untuk sumbu bidang simetri dari si tetragonal ini. Jadi tulisannya 5 plane atau 5P ya. Lanjut, apakah ini ada sentrumnya teman-teman? Ada titik pusatnya? Jawabannya ada, karena ketika bisa ditarik dengan garis dari sini ke dalam, sini, dan dari atas ke bawah, mereka akan menemu dari satu titik, dan itu adalah titik sentrumnya teman-teman. Lanjut mencari HM atau Hermann-Maguinya. Hermann-Maguinya tuh kita turunkan semua nilainya dari nilai sumbu utama, sumbu lateral, dan sumbu intermediatnya. Setelah kita turunkan, kita cari nih sumbu utama dulu nih, apakah si 4 itu punya perpotongan, ketika dipotong saling berpotongan dan sama kenampakannya? Jawabannya iya. Jadi mereka punya mirror ya teman-teman, namanya tadi. Lanjut, sumbu lateralnya seperti ini. Ketika dipotong nih, kira-kira bakal sama nggak? Jawabannya iya, sama. Maka dia punya suatu pencerminan, yaitu mirror itu. Nah, yang terakhir sumbu lateralnya tuh tadi kita megangnya seperti ini ya. Apakah ada ketika dibalas seperti ini sama kenampakannya antara atas dan bawah? Jawabannya sama teman-teman. Ini ketemu ini, ada ini ketemu ini. Oke. Jadi mereka punya mirror, bisa dinotasikan jadi 4M, 2/M atau 2/M juga. Lanjut ke SC atau Schoenfisch-nya, di mana yang pertama kita lihat dari sumbu utamanya. Sumbu utama itu kan C. Nah, ya, kita lihat dari sumbu C-nya. Sumbu C-nya itu bernilai 4 ya, atau lebih dari 2. Maka kita tulis dengan digris ataupun bernilai dengan notasi D. Setelah itu kita menjelaskan nilai sumbu C-nya, yaitu 4. Dan lanjut ke apakah keterdapatan unsur setiap bidang simetrinya itu. Ya, yang pertama ada horizontalnya. Horizontalnya ada ya teman-teman. Vertikalnya pula ada, dan diagonalnya pula pun ada. Maka memenuhi syarat yang ketiga dan lengkap, maka ditulis dengan huruf H. Oke, mantap teman-teman. Itu tadi yang tetragonal. Oke teman-teman, selanjutnya adalah sistem kristal heksagonal. Lanjut, kita di skip lagi. Yang pertama jusnya, jumlah unsur simetrinya itu yang pertama sumbu utama. Kita cari sumbu C-nya. Setelah itu kita tentukan jumlah dan nilainya. Jumlahnya itu ada 1. Nah, 1 doang ya, nggak ada yang lain. Penampakannya cuma ini doang. Oke, kita lanjut cari nilainya. Ada berapa nilainya? Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan balik lagi, jadi nilainya tuh 6. Oke, jadi bisa dinotasikan dengan 1L6 ataupun L6 teman-teman. Lanjut kita ke sumbu lateralnya, dimana sumbu lateral itu mereka rusuk dengan rusuk. Nah, jadi gini megangnya teman-teman. Oke, kita cari jumlahnya dan kita cari nilainya. Jumlahnya ada berapa teman-teman? Ada 1, terus ada 2, terus ada 3. Oke, ada 3 jumlahnya. Lanjut ke ada berapa sih nilainya? Kita lihat kenampakan bidangnya tuh seperti ini. Nah, apakah ada kenampakan bidang selain ini? Kita lihat. Nah, ada, berarti nilainya ada 1 dan 2. Jadi kita tulisnya tuh 3L2. Lanjut kita ke sumbu intermediatnya selain sumbu utama, yaitu sisi dengan sisi ya, cara pegangnya tuh. Nah, seperti ini. Kita hitung lagi jumlah dan nilainya. Jumlahnya ada berapa? Ada 1, ada 2, dan ada 3. Jadi mereka memiliki nilai jumlah, maksudnya jumlahnya tuh 3. Ada berapa nilainya? Sama seperti tadi, ada 1 dan ada 2. Oke, jadi bisa kita notasikan dengan L6, 3L2, dan 3L2. Lanjut kita cari bidang simetrinya. Nah, caranya seperti apa? Kita pegang seperti ini. Oke, sisi dengan sisi aja ya. Itu senyamannya kalian aja cara pegangnya. Lanjut kita cari perpotongannya. Yang saling tegak, lurus ataupun simetri lah ya, pencerminan. Ada 1,
ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Yang terakhir adalah lanjut ke bidang simetrinya. Kita lihat seperti ini ya teman-teman, cara pegangnya gimana kan bebas. Setelah itu kita cari perpotongannya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Gampangnya kita hubungkan sudut dengan sudut, kemudian sisi dengan sisi, satu kita cari potongan tengahnya. Oke, itu buat nyari bidang simetrinya, atau bisa kita sebut plane dengan notasinya. 1. Apakah ada titik pusatnya atau sentrumnya? Jawabannya ada, karena mereka ketika ditarik dari sini ke sini, dari sumbu C, sumbu A maupun sumbu B, mereka tuh saling bertemu dan titik temunya tuh di tengah, maka mereka punya sentrum. Oke teman-teman, lanjut ke Hermann-Lagrange atau HM, dimana kita menurunkan semua nilai dari sumbu utama, sumbu lateral, sumbu intermediate, kita turunkan. Yang pertama kita cari nih, apakah mereka mirror enggak nih teman-teman. Nah, kita seperti ini kan. Nah, ketika seperti ini kita potong jadi tengah. Nah, mereka saling sama kan antara atas bawah, maka mereka punya mirror di sumbu utama. Lanjut kita ke sumbu lateralnya itu rusuk dengan rusuk tadi. Nah, ketika mereka dibelah ataupun dibagi jadi 2, apakah saling mencerminkan atau tidak? Jawabannya iya teman-teman, karena ketika ini ketemu sama ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Oke, karena mereka punya mirror bisa ditulis 2M. Lanjut ke yang lateral, dimana sisi dengan sisi. Nah, oke, cara mainnya seperti ini. Ketika kita potong ataupun kita belah secara tegak lurus, apakah mereka melakukan pencerminan? Jawabannya iya, karena ketika dipotong sudut ini sama ini sama, sudut ini dan ini sama, dan yang lain sebagainya pula. Jadi mereka punya mirror semua ya teman-teman. Dari tiga sumbunya tuh bisa ditulis dengan notasi 6M, 2M, dan 2M. Lanjut SC, karena nilai sumbu C nya itu 2 ataupun bisa jadi lebih, ataupun ya seperti itulah teman-teman, maka sesuai dengan kesepakatan awal tadi dinamakan didris ataupun bisa dinotasikan huruf D. Lanjutnya kita menggambarkan atau menjelaskan dari sumbu C nya tersebut dengan menuliskan nilai sumbunya di belakang huruf D didris itu teman-teman. Nah, satu kita lihat nih kandungan unsur sumbu simetrinya ini, apakah dia punya horizontal, vertikal, dan diagonal. Jawabannya iya teman-teman, dia punya. Jadi mulai horizontalnya, terus horizontalnya, vertikalnya, dan kemudian yang terakhir itu adalah diagonalnya. Dia punya ya teman-teman, diagonalnya. Oke. Jadi karena memenuhi 3 kriteria, maka bisa dinotasikan dengan satu huruf saja, yaitu H. Oke. Jadi D6H untuk sekalian face-nya dari sistem kristal heksagonal. Oke, mantap. Oke, lanjut teman-teman, itu sistem kristal trigonal. Seperti ini ya penampakannya teman-teman, trigonal 3 ya berarti. Lanjut kita cari deskripsinya, yaitu dengan cara mencari jusnya. Kita mulai dari sumbu utama, kita pegang sumbu C-nya seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita deskripsikan, ada berapa kasih jumlahnya. Jumlahnya ada 1. Nilainya ada berapa? Ada 1, ada 2, dan ada 3. Maka bisa ditulis dengan nilai L3. Nah, di sini ada suatu keistimewaan juga nih di trigonal tuh. Jadi ketika mereka itu di inverse, nah mereka punya kenampakan suatu bidang, yaitu namanya rusuk. Nah, rusuk ini punya nilai juga teman-teman, bisa dihitung nih 1, 2, dan 3. Maka dari itu ditulisnya L36. Lanjut ke sumbu selain sumbu utama, yaitu sumbu lateral. Bagaimana cara mengingat teman-teman? Karena tadi seperti ini, maka yang menjorok ke sana ataupun menembus ini merupakan sumbu lateralnya. Jadi seperti ini mengingat teman-teman. Nah, apakah mereka punya jumlah? Jawabannya tidak teman-teman. Karena kalau gini jumlahnya gini tidak bisa teman-teman. Harus sesuai dengan jumlahnya. Meskipun itu juga ketika kita hitung nilainya juga mereka tidak memiliki nilai, karena ketika seperti ini, ketika diputar penampakannya beda. Jadi sisinya itu di sini, itu di kiri, nah ini di kanan. Nah, jadi mereka tidak memiliki
nilai terhadap sumbu lateralnya, tetapi mereka punya nilai di sumbu selanjutnya, yaitu sumbu intermediate. Cara megangnya seperti ini, antara rusuk dengan sisi. Kita hitung lagi teman-teman, jumlahnya ada berapa? Ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, nilainya ada berapa? Nilainya ada 1, kemudian ada 2. Jadi bisa kita tulis 3L2. Lanjut, kita cari bidang simetrinya. Bidang simetrinya itu kita lihat ada berapakah perpotongannya. Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Nah, motong seperti ini ya. Jadi mereka punya nilai 4P atau 4 plane pada bidang simetri. Lanjut, apakah mereka punya sentrum? Jawabannya tidak teman-teman. Di sistem trigonal ini mereka tidak punya sentrum atau titik itu, karena ketika kita tarik dari sini ke sini, terus ini ke sini, dan ini ke sana, mereka tidak akan bertemu di sini nih. Di daerah sini mereka nggak akan bertemu karena mereka ditarik dari sini langsung ke sini. Jadi sentrumnya tidak ada teman-teman. Lanjut, kita ke HM-nya atau Hermann-Maguinya, di mana nilai dari sumbu utama, lateral, dan intermediate kita turunkan. Nah, kita lihat di sini teman-teman, karena nilai dari HM yang sumbu utamanya itu ada inverse-nya, dan inverse-nya itu beda dengan reguler tadi. Jadi ketika diputar mereka sama ya, yang dihitung adalah sisi sama sisi. Tapi kalau ini ketika dibalik itu mereka ganti, yang dihitung rusuk. Nah, maka dari itu ditulisnya bar 6. Ingat, kalau ada inverse itu bar. Lanjut ke yang sumbu lateralnya teman-teman. Karena sumbu lateralnya itu tidak ada nilai seperti ini, tetapi mereka punya sistem tegak lurus lah, atau mirror tadi ya teman-teman. Bagaimana cara membuktikannya? Seperti ini teman-teman. Nah, gini kan, berarti cara motongnya tuh gini. Oke. Nah, sudut ketemu sudut, nah sama. Oke. Jadi dibuktikan ada mirrornya teman-teman di sumbu lateralnya. Dan yang terakhir adalah sumbu intermediate dengan menurunkan nilai 2-nya seperti ini tadi tuh. Apakah ada mirrornya teman-teman? Jawabannya tidak ada. Kok bisa? Karena ketika kita belah seperti ini, jebret, ini sudut, ini bukan sudut, jadi nggak bisa ya teman-teman. Oke, karena itu tadi HM-nya, berarti kita bisa nulis dengan notasi bar 6 M2. Lanjut ke SC-nya atau Scholen Fish-nya, dimana kita lihat dari nilai C-nya, sumbu C-nya, mereka bernilai lebih dari 2 ya, ataupun ya seperti itulah 2 tadi. Maka kita gunakan Didris ataupun notasinya D. Lanjutnya kita menjelaskan nilai Didris itu dengan nilai dari sumbu C, kita turunkan jadi D 3. Kenapa nggak 6 yang dipakai? Karena itu inverse ya. Kita nyari nilainya itu tetap 3 teman-teman. Lanjut, H itu unsur ketidakdapatan di bidang simetrinya itu. Apakah ada horizontal, vertikal, ataupun diagonalnya? Jawabannya tiga-tiganya ada teman-teman. Jadi mereka ditulisnya D3H. Oke, itu dari trigonal. Mantap. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pendeskripsian sistem kristal, yaitu ortorombik. Nah, dimulai dari ortorombik ini, untuk kedepannya kita tidak akan memakai sistem kristal, yaitu sumbu simetri, sumbu utama, sumbu lateral, sumbu intermediate, tapi kita memakai sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Kenapa? Karena ketika ortorombik, monokline, dan trikline ini mereka memiliki kenampakan sumbu A, B, dan C itu tidak sama. Ingat teman-teman, tidak sama ya. Jadi tidak ada yang sama di ketiga sistem kristal ini. Beda sama yang tadi reguler, tetragonal, dan heksagonal, juga trigonal. Adalah salah satu dari sumbu mereka yang sama. Jadi mereka tuh bisa digunakan sumbu tadi, sumbu utama, lateral, sama intermediate. Lanjut ya ortorombik. Yang pertama kita pegang sumbu C nya teman-teman, sumbu C dari ortorombik. Nah seperti ini ya teman-teman, kita buat sumbu C nya. Nah setelah kita pegang ininya, kita cari sumbu A nya ini teman-teman. Sumbu A ini punya jumlah berapa? Jumlahnya adalah 1. Nggak sama, tidak sama. Oke, jumlahnya 1. Nilainya ada berapa teman-teman? Nah kita cari nih yang sama sebidang. 1,
2. Nah, jadi tulisannya L2. Lanjut ke sumbu B-nya teman-teman. Sumbu B-nya itu seperti apa teman-teman? Karena tadi sumbu A-nya seperti itu, maka sumbu B-nya itu seperti ini teman-teman. Nah, lanjut sumbu B-nya seperti ini. Kita deskripsi juga. Kita cari jumlahnya. Ada berapa jumlah teman-teman? Ada 1, tidak sama. Oke, jumlahnya ada 1 ya teman-teman. Karena yang sama tuh seperti ini, cuma ada ini. Jumlahnya ada 1. Lanjut kita cari nilainya ada berapa teman-teman? Nilainya ada 1, tidak sama. 2, tidak sama. Jadi nilainya ada 2. Jadi L2. Lanjut ke sumbu C-nya atau sumbu yang terakhir. Pegangnya seperti apa teman-teman? Pegangnya seperti ini. Oke. Nah, kita cari jumlahnya juga teman-teman. Jumlahnya ada berapa? Ada 1. Apakah ada yang sama lagi? Tidak ya teman-teman. Jadi jumlahnya 1. Nilainya ada berapa teman-teman? Nilainya ada 1, tidak sama. 2, tidak sama. Jadi nilainya 2 teman-teman. Jadi kita bisa deskripsikan L2. Kita cari bidang simetrinya. Nah, carinya tuh ya seperti tadi. Untuk mencari plan atau bidang simetri itu kita pegang dulu dari seperti ini. Nah, kemudian kita cari perpotongannya. Ada 1, oke, ada 2, dan ada 3. Nah, cuma ada 3 ya teman-teman. Kalau gini sama gini nggak bisa, soalnya mereka nggak sama. Sudut sini sama sudut sini nanti sama pertemuannya. Oke. Lanjut kita ke sentrumnya. Apakah ada sentrum? Jawabannya ada teman-teman. Karena ketika sumbu A, sumbu B, dan sumbu C itu ditarik, maka mereka akan menemukan satu buah titik di tengah itu. Nah, itu yang jadikan sentrum itu. Selain L2, 3PC, kalian bisa nulisnya juga 3L2, 3PC gitu ya teman-teman. Itu untuk mempersingkatnya. Lanjut ke HM. Menunggunya tuh sama seperti tadi, kita turunkan semua nilai dari mulai nilai sumbu A, B, C nya kita turunkan. Setelah kita turunkan tuh kita cari apakah mereka punya mirror ataupun pencerminan dari sumbu itu. Jawabannya ada teman-teman. Kita buktikan. 1, ketika kita potong dari sumbu A ini, kita potong cret, maka pencerminan antara ini sama kan teman-teman? Oke, sama. Jadi mereka bisa tulis per M atau mirror. Lanjut ke sumbu B-nya teman-teman. Nah, sumbu B-nya seperti ini. Bisa kita lihat apakah mereka ketika di potongan tengah ini mereka memiliki penampakan sama. Jawabannya iya teman-teman, sama teman-teman penampakannya, maka dia punya mirror. Lanjut yang terakhir itu ada sumbu C, seperti ini. Ketika dibelah apakah sama? Jawabannya ya guys, ada pencerminan dari ketiga sumbu ini. Jadi ketiga sumbu ini memiliki sumbu pencerminan semua dan bisa ditulis dengan notasi 2M. Oke, aman. Lanjut kita ke SC atau square fish-nya. Kita lihat dari sumbu utamanya teman-teman. Karena ini semuanya sumbu utama dan tidak ada sumbu lateral dan lain-lain, kita bisa lihat dari sumbu C-nya teman-teman. Sumbu C-nya tuh ataupun sumbu A-nya itu dia bernilai 2 ataupun lebih, maka bisa ditulis dengan kata didris ataupun D. Oke, setelah itu kita lihat si nilai sumbu C-nya atau sumbu A itu sebagai penjelas ataupun dari D itu. Berarti D2. Kita lihat apakah memiliki unsur horizontal, vertikal, dan diagonal. Iya teman-teman, horizontal, vertikal, dan diagonalnya pun ada. Jadi mereka bisa ditulis dengan H, dengan SC-nya tuh D2H. Oke teman-teman, itu tadi dari ortonombik. Mantap. Oke teman-teman, lanjutnya adalah sistem kristal monoklin, tepatnya sistem kristal ke-6 teman-teman ya, yang kita bahas pada kali ini. Seperti ini penampakannya tuh. Oke, lanjut kita mulai masuk ke deskripsinya. Kita cari jusnya terlebih dahulu. Pertama kita cari sumbu A-nya terlebih dahulu teman-teman. Sumbu A-nya tuh seperti ini ya, penampakannya, cara megangnya tuh. Nah, oke. Nah, kita cari nih punya jumlahnya atau nilainya enggak? Jawabannya tidak teman-teman, karena jumlahnya tuh ketika kita lihat yang atasnya seperti ini dan bawahnya tuh seperti ini. Itu enggak sama teman-teman, enggak bisa dikatakan jumlah. Sama pun dengan nilainya. Ketika bentuknya seperti ini, pas dibalik seperti ini, malah di bawah. Jadi tidak memiliki
jumlah dan nilai di sumbu A. Tapi ketika kita melihat dari sumbu selanjutnya itu sumbu B seperti ini teman-teman. Nah, mereka punya jumlah sama nilai. Seperti apa pembuktiannya? Kita lihat teman-teman. Dari jumlah sumbunya dulu. Jumlah sumbunya ada berapa? Ada 1. Lihat penampakannya di atas. Nah, sama di bawah. Oke. 1 jumlahnya. Terus nilainya ada berapa teman-teman? Nilainya ada 2. Oke teman-teman. Kok bisa 2? Karena 1 di sini, lihat ya. Oke. Lanjut pas diputer. Nah, mereka penampakannya sama. Jadi mereka punya nilai yaitu 2. Jadi nilai sumbu B-nya itu kita bisa tulis dengan L2. Oke. Lanjut ke sumbu C-nya teman-teman. Sumbu C-nya seperti apa? Seperti ini cara megangnya. Kita lihat apakah bisa. Kita lihat nilainya. Berapakah nilainya? Jawabannya tidak ada teman-teman. Karena ketika kita lihat di sini lancip di sebelah kanan, maka kita putar, lancipnya bukan sebelah kanan tapi di sebelah kiri. Jadi mereka tidak memiliki nilai, otomatis mereka tidak memiliki jumlah teman-teman. Maka kita tidak tulis lambangnya. Tapi apakah mereka punya bidang? Jawabannya punya teman-teman. Nah, ketika kita di sumbu B, nah oke, mereka punya bidangnya itu 1 teman-teman. Bagaimana pembuktiannya? Seperti ini. Nah, ketika dibelah, penampakan atasnya sama bawah pasti sama. Berbeda ketika lihat dari sini, dari sumbu C-nya. Ketika dibelah tidak sama ya. Ketika sumbu CD kita lihat, kita dibelah tidak sama ya. Lancip di bawah, ini lancip di atas. Maka untuk HM-nya sendiri kita untuk bidangnya kita tulis P karena memiliki 1 bidang itu P. Sentrum, apakah dia punya sentrum? Jawabannya punya teman-teman. Ketika mereka ditarik sumbu dari sini ke bawah, dari sini ke bawah sini, sama sini, maka mereka akan menemu 1 titik di tengah di dalam itu. Nah, itu bisa dikatakan sentrum teman-teman. Lanjut ke SC-nya, sekalian vis-nya. Apakah ada atau seperti HM-nya seperti apa teman-teman HM-nya? Hemanagunya dulu teman-teman ya sebelum SC. Jawabannya kita turunkan dulu dari sumbu A-nya. Karena sumbu A dan sumbu C tidak bernilai, maka kita menggunakan sumbu B sebagai pengganti sumbu A tersebut teman-teman. Maka kita tarik nilai sumbu A sebagai sumbu B tadi. Oke, sumbu B turun ke bawah menjadi 2. Terus kita lihat apakah tadi ada mirrornya teman-teman? Jawabannya ada ya, tadi sudah dibahas. Ketika gini, mirrornya tuh ada, antara atas sama bawah itu sama. Oke, lanjut ke SC-nya, sekalian vis-nya. Karena dia di sumbu A-nya atau sumbu C-nya tidak memiliki nilai teman-teman, maka dia dilambangkan dengan C atau cyclics seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, cyclics karena tidak memiliki nilai teman-teman mereka. Setelah itu karena tadi sumbu B menjadi pengganti sumbu A dan sumbu C, maka kita bisa tulis sebagai penjelas di belakang si cyclics tadi itu, jadi C2. Setelah itu kita lihat apakah unsurnya itu lengkap antara horizontal, vertikal, dan diagonalnya. Jawabannya untuk diagonalnya tidak ada teman-teman, tapi karena ada horizontal dan vertikalnya, maka kita tulis H. Jadi SC-nya tuh C2H. Oke, jadi seperti itu deskripsi dari monocline teman-teman. Lanjut teman-teman ke sistem kristal yang terakhir, yang 7, yaitu tricline. Ya, penampakannya seperti ini nih teman-teman. Tuh, tidak seperti jar genjang ya teman-teman, tidak ada bagus-bagusnya lah kalau dibilang tuh sama orang-orang tuh. Mulai kita deskripsi teman-teman. Yang pertama dari sumbu A-nya dulu teman-teman. Cara megangnya sama seperti ini. Nah, kita cari nilainya teman-teman. Nah, ketika yang di atas lancip, maka ketika kita cari penampakannya sama, yang atas harus lancip juga di sini teman-teman. Kita putar. Ternyata lancipnya yang di sini, jadi mereka tidak memiliki nilai. Maka untuk sumbu A-nya kita tidak beri nilai mereka teman-teman. Oke, lanjut ke sumbu B-nya. Kita lihat sumbu B-nya juga teman-teman. Nah, seperti ini ya cara megangnya sumbu B. Nah, bagaimana untuk sumbu B juga? Jawabannya juga sama, tidak memiliki nilai. Pembuktiannya seperti apa? Ketika lancipnya di sini, terus kita putar teman-teman nih. Nah, ketika diputar,
sumbu lancipnya yang tadi di sini menjadi di sebelah sini, maka itu tidak bernilai teman-teman. Jadi tidak ada nilai untuk sumbu B-nya. Lanjut ke sumbu C-nya, ke sumbu C-nya teman-teman ya, sumbu yang terakhir, intinya sumbu utama yang terakhir. Seperti ini cara megangnya. Apakah ada nilainya teman-teman? Jawabannya tidak juga ya teman-teman. Seperti apa pembuktiannya? Nah, kita lihat nih, lancipnya di sini. Nah, ketika kita putar, nah maka si lancipnya bukan di sini lagi, tapi berada di sini. Maka dari itu tidak ada nilainya teman-teman. Secara otomatis ketika sumbu A, B, dan C tidak memiliki nilai teman-teman. Maka untuk triclin ini mereka dinotasikan dengan huruf C, yaitu cyclic tadi teman-teman. Untuk HM-nya karena dia tidak memiliki nilai, otomatis sesuai dengan di buku panduan mereka memiliki HM atau Heteronomen itu I. Apa itu I? I adalah pinakoidal. Oke, lanjut ke SC. SC-nya itu kan tadi dari lihat dari sumbu C, terus dari nilai sumbu C-nya juga atau nilai sumbu A juga. Karena tidak bernilai, maka kita tulis C dulu teman-teman sebagai cyclic. Nah, setelah C, karena mereka tidak bernilai, maka nilai pinakoidal atau bernotasi I itu kita turunkan jadi CI teman-teman. Nah, oke. Jadi untuk SC dari sistem triclin ini yaitu CI. Oke, atau kelas pinakoidal lah. Artinya mereka tuh tidak memiliki nilai dan tidak berbentuk lah ya, teman-teman. Jadi itu penjelasan terakhir dari sistem triclin. Oke. Mantap. Oke teman-teman, bagaimana tadi? Itu penjelasan versi saya, Muhammad Khalif An-Nasir, terkait dengan pembagian 7 sistem kristal yang ada di kristalografi. Mulai dari yang pertama dari reguler, tetragonal, heksagonal, trigonal, kemudian ada ortorombic, monoclin, dan triclin. Nah, 7 sistem kristal ini sangat dipakai lah intinya tuh dalam nanti pendeskripsian mineral untuk kedepannya dan untuk niche kedepannya. Mungkin dari saya cukup sekian, dapat diakhirkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau banyak salah, tolong untuk dimaklumi, karena sejatinya saya juga masih belajar dan kita sama-sama masih belajar. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.